berjumpa kembali di pagi hari ini, di tengah-tengah kegiatan kita yang akan kita kerjakan pada satu hari ini. Tapi hari ini kita akan memuliakan Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan memberikan kepada kami kesehatan di sepanjang malam yang kami lewati. Dan pagi hari ini kami dihantarkan di tengah-tengah aktivitas yang akan kami kerjakan. Karena itu ya Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh hidup kami di sepanjang satu hari ini, supaya kami boleh bekerja di tengah-tengah setiap pekerjaan kami. Kenyangkanlah kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 tertulis di Mazmur 119 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap pilihan mendatangkan manfaat dan juga mendatangkan berkat. Ketika hidup ini penuh dengan pilihan, kita bisa memilih yang manis, kita juga bisa memilih yang pahit, kita bisa memilih yang enak, dan kita juga bisa memilih yang tidak enak. Daud memperlihatkan kepada kita bahwa tidak mempertahankan kesalehan atau tidak mempertahankan juga ketika hidupnya dicemooh, ketika hidupnya diolok-olok oleh manusia yang durhaka. Tetapi Daud tidak menghibur dirinya sendiri ketika dia diolok-olok, ketika dia dicemooh, dan dia tidak membalaskan olok-oloknya dan juga cemoohnya yang dia lakukan di tengah-tengah hidupnya. Tetapi dia bisa memilih apa yang baik ketika orang mencemooh dia, ketika orang mengolok-olok dia, dia tidak melawan atau juga tidak membalas dengan cemooh atau juga dengan olok-olok. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang diharapkan oleh Daud ketika olokan, ketika cemooh, dia terima. Dia tidak membalaskan itu dengan balas dendam, tetapi dia memilih satu di tengah-tengah hidupnya, yaitu memilih yang baik dan melakukan yang baik. Itulah gambaran yang diterima oleh Daud melalui firman Tuhan hari ini. Daud menanggung semua cemooh dan olok-olok itu dengan rasa sukacita. Dia bisa menerima itu dengan senyum dan tidak membuat dia jatuh secara khusus, tidak jatuh imannya. Dia semakin kuat dan semakin dia meyakini bahwa olok-olokan atau cemooh yang dia terima itu menjadi bagian dari iman yang membawa dia kepada kedewasaan. Dia hadapi itu, dia pilih yang terbaik
di tengah-tengah kehidupan Daud ketika semua yang dia terima mampu dia hadapi dengan sukacita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang terjadi pada diri Daud, pernah juga terjadi pada diri kita. Mungkin kita akan membalas cemooh, mungkin kita akan membalas olok-olok itu. Tetapi pemazmur saat ini melalui Daud mengungkapkan sikap hidupnya yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena sumber dari segala penghiburan dan pengharapan yang diterima oleh Daud yaitu bersumber daripada Tuhan. Karena kita tidak tahan dengan semua yang terjadi mungkin di tengah-tengah hidup kita. Ketika orang mencemooh, ketika orang mengolok-olok kita, mungkin kita juga membalasnya dengan cemooh, dengan olok-olok. Tetapi ketika Daud menerimanya dengan sukacita, ketika dia diperhadapkan dengan cemooh, dia menjalankannya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan rasa di tengah-tengah dunia ini pada saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan itu, mungkin kita akan memilih pilihan yang manis. Kita tidak mau memilih ketika hidup kita diolok-olok, ketika hidup kita dicemooh, kita tidak mau memilih itu. Tetapi yang kita pilih pasti yang manis, yang indah. Yang kita pilih pasti yang sedap, yang kita pilih pasti yang mempesona, di mana yang membuat hidup kita manis, di mana yang membuat hidup kita indah, di mana yang membuat hidup kita sedap, di mana yang membuat hidup kita mempesona, itu yang kita pilih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud mengingatkan kita akan hukum-hukum Allah yang akan membalaskan itu semua, bukan kita, tetapi Allah sendiri bertindak. Itu yang dikatakan dalam ayat ini. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Karena hukum-hukum Tuhan adil dan membuat kita terhibur di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang membawa Daud juga mengingatkan akan janji Tuhan, bahwa dahulu kala Daud mengingatkan semuanya itu karena tindakan Tuhan yang bekerja dalam diri Daud. Ketika kita diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, kita diingatkan bahwa kita menghadapi segala persoalan, persoalan di tengah-tengah iman, persoalan di tengah-tengah pekerjaan, persoalan di tengah-tengah pilihan. Kita diperhadapkan sekarang. Tetapi bagaimana kita memilih yang terbaik di tengah-tengah hidup kita? Pasti kita mengatakan bahwa keselamatan itu datangnya daripada Tuhan. Ketika kita diam, maka kita boleh merespon berkat Tuhan. Ketika kita diam, berarti kita bisa merespon janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Supaya kita boleh mengingat segala sesuatu yang terbaik, yang terindah. Seperti kita memilih yang indah di tengah-tengah hidup kita. Seperti kita memilih yang manis di tengah-tengah kehidupan kita. Itu juga yang kita harapkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang memilih yang pahit, atau mungkin memilih yang susah di tengah-tengah hidupnya. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus menghadapi yang manis. Kita harus juga menghadapi yang manis dan menghadapi yang pahit di tengah-tengah hidup kita. Jangan hanya yang manis mau kita hadapi, yang pahit juga harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menguatkan kita dengan hukum-hukumnya yang memberikan kepada kita keselamatan, yang memberikan kepada kita hiburan, yang senantiasa memimpin kita di tengah-tengah hidup kita ini, supaya kita boleh bertindak berdasarkan hukum Tuhan, yang bekerja bersama dengan Tuhan, yang memampukan kita untuk menjalani segala situasi yang terjadi, seperti yang dihadapi oleh Daud. Di situasi yang dihadapi dia tidak membuat dia gentar,
tetapi semakin mempertahankan bahwa kebenaran Tuhan dan hukum Tuhan berjalan di tengah-tengah kehidupan Daud. Itu juga yang kita terima di tengah-tengah hidup kita. Hukum Tuhan berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan pada saat ini. Kita diajak Tuhan untuk mengungkapkan sikap hidup kita, sikap hidup yang baik, senantiasa berjalan, senantiasa bertindak, senantiasa memohon di tengah-tengah hidup kita bersama dengan Tuhan, supaya kita tidak jatuh di dalam segala cemooh, supaya kita tidak jatuh ke dalam olok-olokan di tengah-tengah hidup kita, tetapi kita mau melihat manisnya hidup itu bersama dengan Tuhan, indahnya hidup itu bersama dengan Tuhan. Mari kita hadapi semua yang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Mari kita aminkan semua yang terjadi di tengah-tengah hidup kita, karena Tuhan memberikan kepada kita hukum-hukumnya berjalan seturut dengan kehendaknya. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, menjalani yang manis, menjalani yang pahit juga bersama dengan Tuhan. Di situasi yang kita hadapi ini juga kita bersama dengan Tuhan. Susah payahnya, sakit dan enaknya kehidupan, kita bersama dengan Tuhan, karena hukumnya adil menyertai kita semua di tengah-tengah hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ketika Tuhan memberikan kepada kami satu jaminan kehidupan di dalam pilihan, memilih yang baik di tengah-tengah hidup kami, itu adalah kerinduan yang kami terima daripada Tuhan. Karena itu ya Bapa di sorga, Engkau berkatilah kami Tuhan, ketika hidup kami diolok-olok atau dicemooh, kami akan menghadapi dengan senyum, karena Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan akan membalaskan sesuai dengan hukum-Mu, sesuai dengan janji-Mu yang Tuhan sampaikan di tengah-tengah hidup kami. Oleh karena itu, Kau berkatilah kami Bapa, biarlah kami semua memperoleh kesehatan, sukacita, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami bersama-sama melakukan yang baik di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan janjikan yang kami kerjakan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan menyertai, Engkau memberikan kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu. Berkati pekerjaan daripada jemaat-Mu. Jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan ya Bapa. Jika ada yang menderita, Engkau hibur. Jika ada yang kekurangan, Engkau cukupkan kehidupan jemaat-Mu. Biarlah hari ini kami melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami, khususnya di masa-masa COVID yang kami hadapi ini Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari setiap mara bahaya dan juga virus yang ada di tengah-tengah dunia ini. Berkati kota Jambi ini, supaya kami aman dan tentram tinggal di tengah-tengah kota kami ini. Berkati seluruh jemaat, biarlah Tuhan mendampingi mereka dalam setiap kegiatan mereka. Sepanjang satu hari ini Tuhan, kemanapun kami melangkah, Tuhan melindungi kami. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.